Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di catatan Jubah di Pandemic Talks. Halo Mas Pandu Riono, halo. Halo Mas, apa kabar? Baik, baik. Di Jakarta gimana Mas? Di Depok ya? Di itu, Jakarta masih hujan, ya kan? Di sebelah selatan ini masih hujan. Saya tuh di tiga perbatasan, oke. Di Bogor, posisinya Jakarta. antara Bogor, Banten, dan Jakarta Selatan. Oh iya, iya, iya. Jadi saya harus memonitor tiga wilayah. Wah, asik. Cukup besar ya cakupannya. Oke. Saya mau bahas langsung aja soal eh, apa ya? Secara umum tuh kayak ada permasalahan komunikasi sains Ya, di Indonesia. Saya nilai begitu karena apa? Karena terutama di sosial media yang mungkin sebagian dari pakar di Indonesia atau researcher atau para ahli di Indonesia itu punya kegagapan sendiri sih ya. Karena mungkin sebelum pandemi nggak biasa mengkomunikasikan eh, sains gitu atau pengetahuannya itu di meja meja makannya publik gitu. Tapi sekarang informasi-informasi itu publik lebih memperhatikan misalnya merek vaksin atau apalah itu. Eh, terus tapi di sisi yang lain para ahli ini yang secara organik dipercaya sama publik atau dijadi panutan oleh media pun dijadikan narasumber sering banget gitu itu malah eh, memberikan pendapat atau opini-opininya berdasarkan penilaian yang mungkin tidak saintifik gitu atau berdasarkan eh, ada bias-biasnya gitu tapi gimana ya sama media juga ditulis begitu aja tanpa ada validasi atau apa atau dan kadang-kadang orang-orang tersebut punya jabatan tertentu kan. Jadinya merepresentasikan sebuah badan-badan. Misalnya salah satu contoh Profesor Zubairi. Saya langsung sebut aja itu kan apa ya? Juru bicara atau ketua ini ya, ketua penanganan COVID-nya ID kan. Maksudnya eh, representatif dari ID sempat eh, men- menuliskan di akun pribadi Twitternya yang sering jadi rujukan akun pribadi itu bahwa vaksin dengan merek saya bacanya gimana Mas? AstraZeneca itu mhm. eh, apa? Dilarang untuk menurut dia dilarang untuk usia 30 tahun ke bawah titik gitu kan. Dengan penjelasan mungkin cherry picking ya kalau menurut saya jadi penjelasan bahwa ada kasus ini gitu titik gitu. Itu kan nggak utuh ya mungkin mungkin satu sisi ada benarnya karena dia apa namanya menarasikan eh, temuan-temuan ilmiah, tapi kan nggak utuh kan, nggak utuh dan konteksnya jadi salah. Gimana Mas menurut Mas Pandu? Nah di situ Mas Pandu kan sempat Sebenarnya ngeritik kan? Nah, nggak ada benarnya. oke Itu oke. salah, Iya, ya iya. kan, salah besar. Jadi seorang ahli itu, Yes. apalagi dokter gitu kan, dia itu biasanya otoriter. Ya, jadi Yes. apalagi semakin senior, semakin merasa berpengalaman, semakin dia menduduki jabatan struktural tertentu gitu kan, kepala departemen gitu kan atau Hmm, apa gitu, dia menjadi otoriter. Padahal orang menganggap dia seorang ilmuwan. Ilmuwan itu boleh salah. Ya, hmm, ilmu itu berkembang bukan dalam lingkungan otoriter, tapi dalam lingkungan demokratis. Itu yang hmm, harus dipahami. Dan setiap masalah di dalam dunia kedokteran itu mengandalkan ketidaksempurnaan. Kita itu tidak bisa memahami semua sekaligus serentak, sehingga perlu ada konsensus, perlu ada dialog, perlu ada diskusi gitu. Tidak harus hmm, diputuskan kemudian kalau ada pertikaian atau perbedaan pendapat, biasa itu gitu kan. Dan itu harus didengar perbedaan pendapat itu karena menjadi penting bagaimana menyampaikan. Kalau para ahli hmm, ada hmm, perbedaan pendapat, yang dilihat adalah argumentasinya. Dan
karena kasus seperti kasusnya seorang Zubairi, itu menurut saya dia otoriter. Dan Hmm. dia keliru besar kalau dia kemudian di publik menyatakan ini tidak boleh. Dia nggak punya wewenang seperti itu. Nah, itu dia. Siapapun dia, walaupun dia ketua satgas, walaupun dia profesor, dia nggak punya wewenang. Karena yang bisa menentukan, memutuskan adalah suatu Konsensus. komite, ya kan, berdasarkan konsensus, berdasarkan data, berdasarkan suatu evaluasi, bukan hanya karena di Inggris, memang yang di Inggris benar, ya kan, atau yang di Amerika benar, gitu kan, belum tentu. Nah ini menurut saya menjadi penting bahwa memahami ilmu pengetahuan seringkali tidak bisa dipahami oleh yang merasa dirinya pakar. Nah, ini kan. Hmm. Pakar seakan-akan harus benar, nggak bisa. Ada tulisan bagus, pemenang hadiah Nobel pun itu bisa salah. Jadi kalau dia orang sebut oh memenang hadiah Nobel, udah pasti pendapatnya selalu benar. Nah itu salah itu cara berpikir semacam itu. Atau Hmm. seorang guru besar, dia pendapatnya paling benar, salah juga. Itu kan cuma jabatan fungsi mengajar, ya kan? Hmm. Profesor itu mengajar, bukan bukan kemudian Menjadi hukum ya. menjadi suatu jaminan bahwa apapun yang diucapkan dia itu benar. Seperti juga apapun yang diucapkan oleh presiden benar gitu, belum Ah. tentu. Ya. Nah ini menurut saya kita harus belajar bahwa skeptis, ya. Hmm. Skeptis karena kepakaran itu dinilai bukan hanya pernyataannya yang paling benar, tapi argumentasinya, dasar pemikirannya, ya kan? Dan dia kalau salah, salah aja ngaku. Ya kadang-kadang saya sendiri juga suka terperangkap dalam situasi merasa paling benar gitu kan. Ya, ya, ya. Sehingga saya bilang akan prediksi itu akan naik gitu. Saya kemarin 2 minggu lalu bilang turun terus kan. Nah itu prediksi para epidemiolog salah gitu kan. Ternyata turun nggak ada naik, nakut-nakutin aja kan gitu kerjanya gitu. Emang epidemiolog itu cuma nakut-nakutin aja. Juru wabah ini ngitung aja salah gitu. Jadi kita harus berani bahwa dalam posisi kemungkinan salah, nggak apa-apa. Karena Ah. kita bisa menikmati, ternyata saya bisa salah gitu. Hmm. Tapi kemudian kita bisa mengkoreksi, kenapa kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Hmm. Menurut teori yang saya pelajari seperti ini. Kemudian tidak sesuai dengan harapan, apakah data yang salah? Apakah ada faktor yang belum kita bisa jelaskan kenapa masih turun terus gitu kan? Apakah Hmm. ini menjelaskan tertentu? Nah ini seringkali tidak paham bahwa dalam kehidupan alam semesta ini semua yang kita pikirkan itu mengandung uncertainty, Yes, yes, yes. Ketidakpastian. ketidakpastian. Jadi kita harus nyaman di dalam ketidakpastian, bukan harus bukan berpikir deterministik. Ini pasti sebabnya ini, belum tentu, ya kan? Ah. Jadi sifatnya kalau saya belajar probabilistik, mungkin terjadi, kemungkinan besar terjadi, kemungkinan besar tidak terjadi, ya. Nah, dengan demikian kita melihatnya menjadi kontekstual. Jadi Yes. apa seperti ini? Kalau kita merasa ada suatu orang statement, ini pasti begini, belum tentu. Hasil survei apalagi, Ya, itu ya, ya. ada margin of error, ada random error. Nggak bilang, oh nanti kalau saya mencalonkan jadi presiden, hasil survei jejak pendapat 60% saya mendapat suara. Tapi kita harus melaporkan antara 40-70. Nah, range-nya, ya. Range-nya kemungkinan. Ya, dengan demikian kita akan tahu bahwa bahwa sesuatu itu tidak mutlak-mutlakan. Hmm. Semuanya relatif. Nah, ini menurut saya janganlah para pakar, terutama dokter, terutama guru besar, ya kan? Bahayanya apa, Mas? Kalau kena itu kan satu sisi sebenarnya itu kebebasan ya, kebebasannya misalnya para pakar itu kan punya sosmednya dia sendiri gitu. Tapi bahayanya kira-kira apa, Mas? Saya tahu itu bahaya, tapi mungkin saya kurang Bahaya bisa kalau itu dianggap membahasakan. sebagai kebenaran. Nah, itu dia. Itu berarti kan konteksnya adalah ini sebenarnya bukan soal eh, bukan soal dari tadi kan kita bahas soal penilaian terhadap sesuatu kan. Kita harus skeptis macam-macam. Kita sebagai penyimak lah itu.
betul. Terus mungkin kita bisa bahas penyimak yang lebih luas. Di Indonesia karakter penyimaknya kayak apa nih? Apakah terbiasa untuk skeptis? Yang kedua adalah karak ini apakah ini adalah masalahnya kaum kita gitu. Saya nyebutnya gitu ya. Kaum terpelajar di Indonesia memang punya kebiasaan ini gitu, kebiasaan buruk ini. Ya, saya mau nanya dua itu sih. Jadi pertama karakternya penyimak di Indonesia, apakah pada berani mikir kayak Mas Pandu, kayak mungkin kayak saya dan teman-teman gitu. Kan penyimak di Indonesia beragam ya Mas ya. Dan apa faktor-faktornya gimana sih Mas? Kalau menurut Mas gimana di Indonesia karakter penyimaknya kayak apa? Ya, kita kan belum ada suatu komunikasi secara meluas, secara sederhana apa itu science, ya kan? Hmm. Nah, apa itu science, bagaimana kelebihan dan kekurangannya, ya kan? Bagaimana suatu statement itu dibuat dan sebagainya. Itu yang edukasi kita masih lemah di bidang Ah, itu, ya kan? Dan kemudian di dalam sistem pendidikan kita, gitu kan, seringkali terkontaminasi dengan sesuatu yang sifatnya mutlak. Jadi ah, semacam kayak agama gitu kan, religion. Nggak boleh dibantah. Padahal harus dipertanyakan, bukan dibantah, ah, dipertanyakan. Gitu kan, kita harus skeptis. Kenapa? Jadi, waktu kecil, anak itu kecil dia. secara spontan tanya, kenapa? 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 Nah, kecenderungan kita sebagai orang tua atau yang lebih Hus tua, gitu kan. nggak usah nanya, Itu gitu dia. kan. Hus nggak usah nanya. Udah gitu. Jadi menganggap bahwa bahwa sesuatu bertanya itu tidak baik. Padahal Ah, bertanya itu baik. Apalagi menanyakan mengapa. Mengapa hmm, kok ada gerhana? Mengapa kok lampu nyala? Kalau kita melihat anak kecil tahu kalau dia orang tuanya nyeklek sesuatu di ujung sana, lampu tuh nyala. Oh, ada hubungan. Nah, itu dia udah melihat ah, tuh. Cara melihat, oh itu ada hubungannya dengan peristiwa yang lain gitu. Peristiwa ini di stopnya dinyalakan ke atas, ternyata akan nyala lampu. Kalau diturunkan ke bawah, mati lampu gitu kan. Nah itu nanti di suatu ketika, loh kok nggak ada, nggak bisa nyala. Oh ternyata ada yang lain, yaitu energi listrik. ah, Sehingga orang itu ada faktor lain yang bisa mengaruhi, tidak selalu terjadi. Itu conditional. Jadi orang hmm. belajar bahwa sesuatu peristiwa itu conditional terhadap yang lain. Tidak ada yang spontan. Dalam dunia ini tidak ada yang spontan. Pasti terjadi gitu. Nggak mungkin. Ya kan? Pasti terjadi. Nah, nggak mungkin. Emangnya akadabra. Nah, sulap Nah, tuh kan kayak gitu. iya berarti emang kita punya ini ya PR atau masalah atau tantangan di Betul pendidikan sekali. ya. Maksudnya Iya. ini kan soal pendidikan kan, soal kebiasaan di society kan, bahwa saya generasi saya tuh masih ngerasa mungkin saya juga bias ya menilainya, tapi angkatan saya, generasi saya tuh di sekolahan SMP, SMA, kuliah sampai itu tuh masih sulit untuk berpikir untuk bertanya gitu. Bahkan nggak kepikiran untuk bertanya kan, habis kuliah ya udah gitu. Misalnya Iya. kayak gitu, habis pelajaran ya udah, guru adalah apapun yang dia ngomong saya catat, ya udah itu kebenaran mutlak di buku catatan itu, lawang Betul gurunya sekali. ngomong kok gitu, nggak pernah dikonfirmasi ke textbook atau nggak pernah dikonfirmasi ke yang lain. Itu sih kebiasaannya, yang itu yang menjadikan society kita ya jadinya seperti sekarang ya, kebanyakan ya. Betul Jadi sekali. kalau ada yang punya jabatan tertentu atau ya orang yang dalam tanda kutip dipercaya ngomong apapun itu jadi kemutlakan ya. Lah itu yang mungkin kadang itu perlu kesadaran juga sih Mas ya dari yang punya ilmu itu kan. Maksudnya Betul. Jadi seorang guru iya itu dia. dalam cara mengajar tuh bukan memberikan suatu statement-statement, Hmm. tetapi dia menjelaskan kenapa, 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 mengapa, 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 gitu kan? Tahu nggak kenapa ini begini? Ada yang bisa jawab nggak? Nah, terus Hmm. ada menurut begini, dan kemudian kalau ada pendapat yang berbeda, jangan bilang salah gitu. Kita tanya lagi, kenapa kamu berpendapat seperti itu? Gitu kan? Oh, Nah, cara berpikirnya beda. Jadi semua dalam suatu diskusi, ya dialog, itu terjadi. Tetapi kalau kita bicaranya one way, ya kan, one way, mengajarkan ini begini 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 gini kan, eh,
kayak di dunia kedokteran kan kayak gitu kan, nggak Iya, bisa dibantah, ya kan nggak bisa dibantah. Dan seringkali ada referat atau ada diskusi yang sebenarnya harusnya suasana ilmiah, tapi kemudian jadi satu arah. nggak, masih banyak yang belum jelas. Kemudian tiba-tiba berdiri, disilahkan kepala departemen untuk bicara gitu kan, untuk memberikan putus akhir gitu. Padahal tidak perlu putus akhir, proses pemahaman itu tidak pernah berhenti, ya kan? Tidak Iya, iya, ada. iya. Kalau sudah berhenti, ya udah nggak ada ilmu. Yes. Sesuatu ilmu itu berproses terus. Kita tidak pernah mencapai titik akhir. Hmm. Kita selalu berproses, berproses. Kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa pandemi masih terus terjadi? Kenapa terjadi mutasi? Kenapa mutasinya seperti ini? Terus saja pertanyaan. Terus tanya aja terus kenapa? Apakah kalau ketemu yang lain seperti ini, apakah di Indonesia tidak ada mutasi? Kenapa semuanya memikirkan mutasi dari luar? Seakan-akan semua mutasi luar. Jadi semua eh, ada dari India. Apakah yang ditemukan di India nggak mungkin mutasi di Indonesia? Ya bisa aja. Itu kan proses mutasi kan cuma proses suatu Nggak lihat perbedaan negara kan, nggak lihat batas negara, nggak lihat. nggak lihat negara, itu melihat suatu proses replikasi yang bisa terjadi di mana saja. Tetapi pertama kali ditemukan di sana bukan berarti tidak di sini. Kenapa tiba-tiba dia ada di India, di sana juga ditemukan, gitu kan? Ini Hmm. pasti prosesnya independen. Nah, Bukan jadi saling bukan terkait. diimport, bukan diekspor, gitu kan? Selama ini berpikirnya nggak pernah bertanya, apakah tidak mungkin itu independent process, ya kan? Atau random mutations, ya kan? Kalau sudah Iya, iya, random iya. mutation itu bisa terjadi di mana saja. Tapi kalau semuanya random, ya kan? Itu tidak mungkin. Jadi waktu di kelas biasanya tanya-tanya, kalau mati random nggak? Itu sebagian menjawab Nah, random. enggak lah, ya. Kalau mati random, saya bilang Tuhan nggak ada. Atau malaikat penyabut nyawanya itu yang tugaskan mencabut nyawa orang, dia hanya melihat daftar random. Ya kan, daftar random keluar, oh segini track berapa orang gitu kan, siapa aja gitu. Nah, jadi dia punya daftar orang-orang random. Ada orang yang mati, itu pasti ada sebabnya. Kenapa dia Hmm, mati? hmm. Tidak mungkin kebetulan. Nah, by chance. Nah, kalau sudah by chance, ya kan sejauh mana proses itu by chance. Ya, bisa saja ini sebenarnya kejadian itu dependen. Apakah dependen nggak? Apakah seorang yang punya imunitas itu by chance dia punya? Enggak Apakah sih. Ya, Mas Kamil pasti ada sekolah di Amerika kebetulan? kaskadenya, pasti ada faktor-faktor yang Pasti ada faktor yang mengaruhi kan? iya, iya, menghubung-hubung gitu. Pasti dependent on something. Nah, Hmm. dependent on something itu adalah reset questions. Yes. Reset question, something apa? Iya, Terus iya, kenapa iya. dia dependennya sama something itu? Bagaimana proses dependensinya? Yes, yes. Gitu kan? Nah, ini yang menjadi cara berpikir kita harusnya ke arah sana terus dilatih. Jadinya Ya, eh, sehingga kita tidak hmm, menelan suatu statement, kemudian kita yakini itu akan selalu terjadi. Ya kan? hmm, Nah, problemnya kan kalau udah jadi belief, jadi percaya, jadi religions, itu terjadi. Ya kan? Kita harus berani belajar, Tuhan ada nggak? Gitu kan? Apa yang terjadi? Saya bilang, kalau nggak ada Tuhan apa yang terjadi? hmm. Ya kan? Ya apa gimana ya? Itu Entropis, nggak apa-apa ya, kita ya, tahu mulai lah. Ya, ya, ada memikirkan eh, hal-hal yang paling dasar, gitu kan? Itu menjadi penting. Kenapa? Kita melatih cara berpikir. yes, framework Ya, pikir. Hmm. ya, cara berpikir itu harus dilatih. Nggak bisa tiba-tiba jadi expert, apalagi sekolah tiga Makanya tahun selesai jadi pola pikir, enggak ya Mas ya. Ini kan perjalanan framework ini kan mentang-mentang saya udah PhD, saya paling pintar sendiri, belum enggak. tentu. Ya malah malah ngerasa paling bodoh Mas kalau saya Mas. Iya, saya bilang masih banyak yang saya belum tahu. Iya, tambah Saya jelas cuma gitu. mempertahankan sesuatu yang kecil sekali, ya kan? Dari suatu pertanyaan gitu. Pertanyaan saya waktu itu adalah waktu saya membuat PhD. disertasi saya, apa sih yang mengaruhi orang terkena HIV? Nah, gitu. Hmm. Ya, ternyata
hubungan Pertanyaan, seks. Oh iya, hubungan seksnya seperti apa? Kenapa kok iya, iya, bisa iya, iya. menjalar kemana? Ternyata ada. Dan disertasinya Mas menimbulkan pertanyaan lain, bukan memberikan Betul. jawaban kan? Ya, dan Malah selalu menjadi seperti itu. topik yang menarik sampai sekarang masih menjadi relevan dan pasti dipertanyakan. Yes, yes, yes. Karena kan saya menanyakan tentang ada sexual network. Apa itu sexual network? Gitu kan? Asik, asik, Ya kan? asik. Jadi apa itu konsepnya? Nah, saya harus menjelaskan konsep. Nah, konsep itu harus diterjemahkan. Bagaimana Hmm. mengukurnya di populasi? Ya kan? Apakah Nah, hasil ukur kamu bisa dipercaya? Ya kan? Oh, ini dari data, dari survei. Benar, bener gak survei itu. surveinya? Bener gak datanya? Bagaimana cara ngukurnya? Bagaimana milih subjeknya? Bagaimana Setuju, cara setuju. bertanyanya? Terus saja. Iya, iya. Ya, sampai kita bisa meminimalkan kemungkinan bahwa jawaban saya mendekati apa yang sesungguhnya terjadi. Hmm. Ya kan? Walaupun juga mungkin juga Itu bisa pun jadi kan ada yang selalu mengerucut kan, mengerucut ke satu betul. konteks aja gitu. Dari Iya, konteks. Jadinya tetap jelas. meninggalkan hal uncertainty. Lah itulah Mas. Jadi secara sains memang komunikasi itu sangat menantang. Betul. Karena sains ini adalah ketidakpastian. Kalau saya ngomongnya gitu sih. Sains ini, kalau menyampaikan sains itu adalah menyampaikan ketidakpastian gitu. Dan Betul. kita nggak terlalu dilatih sih di mungkin di semua negara ya, termasuk di Indonesia. Apalagi Indonesia level dari masyarakat yang butuh informasi itu juga variasinya lebar gitu. Dari yang literasinya baik sampai literasinya kontra dari baik gitu. Iya. Jadi di sini pun menimbulkan tanggung jawab yang beda ya Mas ya di Indonesia bahwa sebagai orang yang punya titel gitu, itu otomatis punya tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang ti- tidak salah gitu kan istilahnya. Ya itu loh. Dan misalnya harus berani bilang bahwa vaksinasi misalnya Hmm, kemungkinan ada efek samping yang kita tidak harapkan atau hmm, ikutan pasca vaksinasi gitu. Ini menjadi penting gitu. Apakah dan sama di uh, seluruh dunia? Belum tentu sama. iya, Pasti ada sesuatu kenapa yang di negara ini tinggi, kenapa ini enggak, ya kan sebagainya. Kenapa kok pandemi di Jakarta di Indonesia ini epicenternya di Jakarta? Ayo, kenapa? ya Gitu kan? karena datanya yang ada di Jakarta aja. Mas. Salah satu ya, salah Salah satu. satu. Tapi banyak lain faktor yang Iya, mungkin iya, bisa iya. menjelaskan, Iya, gitu iya. kan? Karena mobilitas penduduknya di Jakarta, Kepadatannya, eh, padatan dan bertemu sosial dengan networking, iya. internasional. Loh, kan ada juga diketemukan di Semarang. Iya, yang di Semarang nggak diakui. Ya kan nggak diakui karena waktu itu hasil tesnya negatif gitu kan. Nah ini perlu jadi. Iya, iya, iya. Tapi kalau kita lihat data surveillance, ada nggak laporan-laporan pneumonia Kematian. gitu kan? Ini Hmm. saya waktu itu harus menggali apa sih gitu, kapan pandemi ini masuk Indonesia? Yang paling lihat adalah surveillance, Hmm. laporan orang dengan pneumonia tiba-tiba lebih tinggi daripada biasanya, ya kan? Hmm. Seperti kasus dokter Wen Li, ya kan, seorang dokter mata optometrist yang dia heran, kenapa kok tiba-tiba di rumah sakitnya ada Banyak orang. penyakit pneumonia yang tinggi Hmm. dan tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik biasa. Pikirannya tadinya, oh pneumonia, pneumonia karena pada umumnya biasanya, biasanya kan, karena ini Hmm. tidak biasa. Jadi jangan berpikir biasanya. Hmm. Kenapa kamu begini? Biasanya. Ya kalau biasanya Yes, robot yes, yes, namanya. yes, yes. Kalau Jadi kita pola pikir manusia, mindsetnya harus ya, membuang lihat aja. kemungkinan-kemungkinan. Betul sekali. Makanya Itu ada yang diferensial kalau diagnosis kita kan. berpendapat juga jangan otoriter. Nah, itu dia. Sebenarnya itu cerminan Ya kan dari seringkali ini ya, dunia medis ya. Kalau otoritas itu malah cenderung ya sangat yakin sama sesuatu kan. Jadinya diferensial diagnosisnya tanpa bukti apapun tetap pokoknya dibuang aja gitu. iya. Misalnya begini, ya kan? Saya waktu itu dikasih obat Hmm. sama teman saya. Wah ini tekanannya Mas Pandu tinggi. Oke. Terus tanya berapa kali sehari? Gitu kan. Kenapa kok 2 kali? Terus ini harus minum malam hari. Kenapa kok malam hari? Lu kok nanya macem-macem sih katanya.
gue pengen tahu kenapa lo nyuruh gue malam hari gitu loh. Kalau itu memang memberikan efek yang lebih baik gitu, ada datanya, ada artikelnya, Susah ya. Terus, terus. validasi nasihat lo, gue ikutin. Kalau enggak lo ngaco, gue bilang. Lo kayak kayak pseudo scientist Iya, gitu iya, kan. iya, Jadi kayak dukun loh. berdasarkan your belief gitu. Jadi dia beliefnya kalau diberikan pada malam hari akan lebih baik katanya kayak gitu. Gue ini menurut pengalaman gue. Nah sekarang pengalaman lu tuh berapa banyak Hmm. gitu kan? Nah, gitu kan. Jadi orang bilang ada orang setiap gini dikasih obat ini, jadi hanya pre dan post. Setelah dapat obat gitu kan, misalnya menurut pengalaman gue, nah, pengalaman lagi kan, bahwa ini akan lebih baik. Kalau nggak dikasih gimana? Ya gue nggak tahu katanya. Nah itulah kenapa. Mungkin kan kalau yang nggak dikasih itu Sama aja. juga sama aja gitu kan. Lo aja ngasih karena udah dibeli oleh pabrik obat ya kan. Lo kan punya target. Kalau mengasih sekian sebulan ini nanti lo dapat liburan ke Eropa gitu jalan-jalan atau mungkin bisa umroh gitu kan. Jadi banyak teman-teman saya juga dulu kan seperti itu waktu Sebelum ada dunia aturan. Iya. masih dunia medis masih dikuasai oleh Farmasi. industri farmasi kan. Nah, ini menurut saya jadi kembali ke integritas. Ya, Hmm. ini integritas kembali seorang pakar tuh harus punya integritas. Kedua harus punya etika. Hmm. Bukan harus punya memahami pengetahuan juga. Setiap statement saya yang saya ucapkan ini ada pengaruhnya nggak? Karena akan Nah, itu dipersepsikan, dia. Etika ya itu. kan? Akan dipersepsikan beda. Dan ini membahayakan. Misalnya orang bilang waktu itu ada statement mengatakan bahwa oh yang dapat di bawah 30 tahun tidak boleh pakai AstraZeneca gitu kan. Dari mana alasannya? Dari Inggris. Memang punya data Inggris, nggak studi. Ya kan? Ternyata nggak bisa membaca artikelnya juga kan. Nah, jadi kemampuan dia membaca artikel juga lemah. Ya, kemudian ada satu statement lain, ya kan? Boleh nggak jadi boleh nggak apa bagaimana kalau pemberian kedua? Jadi statementnya itu dibalik gitu kan. Tidak boleh diberikan kalau ada efek samping pada pemberian pertama. Saya bilang, kenapa nggak dibalik? Kalau tidak ada masalah pada pemberian pertama, bisa lanjut kedua gitu kan. Hmm. Nah itu kan mendorong gitu. Jadi cara cara berpikirnya kan kita suka melarang, suka nakut-nakutin, tidak melihat bahwa itu memberikan dampak ke persepsi apa yang diucapkan. Nah, seorang yang mengkategorikan dia lebih tahu, ya kan, atau pakar, itu menjadi penting karena seringkali orang juga sebenarnya sudah tahu, tapi sesungguhnya tidak tahu. Dari mana dia tahu? Di Google seperti ini gitu kan, semua di Google. Saya pun juga mencarinya informasi di Iya. Google gitu kan. Tapi kan cara mempersepsikan, cara membacanya, cara Beda-beda. mereviewnya, nah itu harus dilatih. Tidak setiap orang bisa membaca jurnal ilmiah. Hmm. Apalagi Jadi sudah ada sesuatu di pikirannya. Dia yang sudah menjadikan memasang biasnya filter-filter yang membuat, apalagi bias dia kemudian tidak baca metodologinya, langsung ke statement akhir conclusion, conclusion. Iya. kesimpulan. Oh, kesimpulan dibaca. Menurut ini dia telan mentah-mentah itu kesimpulan yang ditulis oleh Iya, 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 iya. penulis itu. Seakan-akan benar gitu. Ya Eh, kan? Belum tentu saya yang dipublikasi di jurnal mungkin itu benar. mungkin apa ya, publik memang susah sih ya untuk langsung ini, jadi kebiasaan jumping conclusion itu memang jadi budaya di Indonesia. Saya sendiri pun mengakui bahwa saya baru, kalau baca jurnal ilmiah, saya baca metodenya dalam itu baru beberapa tahun terakhir gitu, setelah Iya. saya berkecimpung dalam dunia pendidikan tinggi ini gitu. Tapi sebelum itu ya kayak tadi pikirannya, kalau baca jurnal ilmiah langsung jumping conclusion gitu. Saya saya nggak judul, wah langsung conclusion. Saya nggak peduli itu metodologi apapun gitu. Iya, Tapi jadi kalau memang dia menjadi seorang ilmuwan, hmm, setiap hari harus ada acara membaca jurnal. ya pokoknya dilatih ya, nggak bisa. Dan Dilatih. kemampuan itu pun ya sampai kapanpun, sampai dia jadi profesor Dan kemudian apapun nggak. setiap yang mendengarkan harus mengajukan pertanyaan. Juga harus baca artinya kan. Yang Dan mempresentasikan itu yang membaca, menjadikan konsensus penting ya Mas ya, daripada ya, jadi media di Indonesia sebanyak apapun pakar,
yang ada itu nggak bakal ngaruh kalau misalnya mereka tidak membuat media-media apa membuat apa kelompok-kelompok medium-medium diskusi kan. Ya, 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 ya. Jadi memang belajar banget ya, apalagi di konteks pandemi ini banyak dari kita para pakar yang langsung jadi apa namanya aktualisasi diri di sosial media gitu. Saya autokritik juga gitu. Dokter-dokter kan dipercaya sama publik lah, "Ah, itu dokter kok gitu. Misalnya profil picture-nya pakai Snelly atau namanya pakai dokter, itu kan udah melambangkan. atau saya mengkritik teman-teman saya dari UI gitu kan, di publik gitu kan. Nah, itu juga dibilang, kok berantem sih di UI? Enggak, itu bukan berantem, berbeda pendapat. Ya kan, Iya, jadi berbeda pendapat. Jadi biasa iya, gitu. iya, iya. Tapi apa ya? Memang Kali netizen pasti menilainya, ya, ya menilainya, dan kita belajar juga. Jadi kadang-kadang kita di luar konteks juga sih. Kita lupa kalau kita merepresentasikan profesi kita. Kita lupa ada etik di situ, ada etik. ya, Kemarin-kemarin kan ada juga masalah dokter muda ya, dokter internship yang melakukan kesalahan sampai sampai diurus sama majelis komite etik kan. Ada 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 dokter muda yang main TikTok apa make soal vaginal vaginal tose gitu kan, VT gitu loh. Itu sampai MKEK turun tangan untuk membuat aturan etika dokter bersosmed gitu. Sampai ada aturan seperti itu. Jadi memang ini ada di kita ada di masa ini ya, dokter-dokter ini belajar juga kan bersosmed ria gitu karena nggak sesederhana itu, nggak segampang, nggak bisa sembarangan lah istilahnya. Saya juga setuju banget. Makanya saya sendiri pun di sosial media saya nggak berani gitu. Saya ngaku-ngaku dokter. Soalnya saya respect sama profesinya, bukan saya nggak mau ngaku gitu. Tapi saya takut gitu, takut publik tuh ini gitu, terlalu percaya sama saya gitu. seringkali saya lebih nyaman disebut juru wabah. Daripada ini ya. Ya, itu kan punya ini masing-masing ya. Kadang-kadang orang juga masang dokter juga di sosial media juga merupakan achievement-nya dia gitu, penghargaannya dia terhadap profesi bisa juga. Itu kan jalannya masing-masing. Tapi kita memang harus sama-sama belajar, terutama di dalam wabah ini kita nggak bisa ngelupain etik ya, bahwa nggak bisa apa namanya menyampingkan persepsi publik, apalagi yang soal isu-isu yang sebenarnya nggak penting gitu. Saya contohnya ini kan isunya sekarang merek merek vaksin kan diributin kan mas. Saya rada nggak nyaman sih sebenarnya. Eh, ya kan mas, maksudnya publik tuh sekarang di warung kopi ngomongin merek gitu, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm, Johnson Johnson, Moderna gitu. Wow gitu. Padahal kan dalam konteks vaksin, vaksin meningitis, vaksin TBC, ya kan Mas? Itu kan mereknya Iya. juga banyak banget kan dengan efikasi masing-masing. Tapi satu pun orang nggak pernah ngomongin itu gitu. Tapi di saat sekarang bahkan orang yang nggak punya background medis atau nggak punya background apapun ngomongin efikasinya AstraZeneca dan ngomongin jadi wow, wow sekali ya Iya, Mas. karena gini Mas, Ap- jadi hmm, ada seorang ilmuwan ya di Eropa itu sekarang lagi mau dituntut oleh pabrik obat karena dia memberi eh, pernyataan yang merugikan itunya. obat tersebut, ya kan? Dibela, nggak bisa-bisa, nggak bisa dituntut, ya kan? Selama pernyataan itu masih bisa di dalam argumentasi ilmiah gitu. Jadi Hmm. bukan 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 tidak akan melawan hukum gitu kan, tetapi boleh dibantah, harus dibantah gitu kan. Jadi bantahlah kalau memang pendapatnya tidak benar gitu. Jadi Hmm. prosesnya seperti itu ya. Tapi maksud saya tuh banyak isu-isu yang harusnya di publik harusnya lebih lebih diperhatikan misalnya 3M gitu loh misalnya memakai masker atau apa terus soal vaksinasi lansia misalnya atau inequity gotong royong yang mungkin ini menurut saya ini menurut indikasi saya sih isu-isu yang harusnya lebih diperhatikan oleh awam gitu bahwa vaksin
public goods kan, apa, ini kan hak publik, kenapa ada harganya gitu-gitu loh. betul Ada sekali. hal-hal yang harusnya lebih bisa diomongin daripada blood clot yang mungkin kok ini bahkan BPOM sendiri barusan mengeluarkan pernyataan secara resmi bahwa AstraZeneca itu aman kan. Itu kan kontradiktif sama pernyataannya Pak Zubairi kan. Itu Iya, kan jadi publik bingung lagi kan itu istilahnya. Jadi kasihan kan, maksudnya publik itu bingung-bingung akan hal yang mungkin nggak terlalu esensial bagi mereka, karena publik itu berhak atas misalnya vaksin yang program vaksinasi massal yang baik kan, bukan programnya yang baik, bukan soal masalah-masalah pernyataan ya gitulah. Saya mungkin belibet ya, tapi istilahnya kita harus belajar ya Mas ya, kita sendiri betul. juga harus belajar untuk Kita harus terus memperbaiki diri. memberi pernyataan. Pandemic Talks juga terus ngelihat ke dalam sih, bahwa ada nggak sih maksudnya masalah-masalah yang kontradiktif sama penanganan wabah yang diakibatkan oleh konten-konten kami gitu. Kadang-kadang saya juga mikir gitu. Iya. Oke, Mas. Ya udah, ini udah setengah jam lebih. Sudah setengah jam. Ada hal lain, Mas, mau disampaikan? Saya sih cuman mengingatkan bahwa jangan mudah percaya oleh Hmm, satu statement dari seorang yang menamakan pakar, gitu. hmm, Juga termasuk dari saya, gitu. Bantah saja kalau mempunyai pendapat yang berbeda, nggak hmm, apa-apa. Ya, tapi serang pendapatnya gitu kan. Dan ini juga seringkali kan kita juga pada Miktok itu sudah bikin suatu ringkasan-ringkasan bagaimana cara berargumentasi kan. ah, Ada cara argumentasi, misalnya saya membantah pernyataan Mas Kamil hanya memilih data atau ide yang mendukung ide saya. ah, Padahal ada data yang lain juga membantah ide saya gitu kan. Jadi ini yang namanya kita tadi disebut cherry picking cherry picking. itu umum terjadi di mana-mana, ya kan? Dan itu dilatih di dunia kesehatan, di dunia ilmiah juga gitu. Pokoknya suatu suatu hipotesis kalau ditemukan yang dipikir itu hanya dipilih untuk Data yang masuk sesuai aja gitu. itu yang mendukung, ya bukan yang membantah. Seharusnya membantah. Kenapa kok ada yang membantah, ada yang mendukung gitu. Nah, Kalau apalagi yang mendukung lebih banyak gitu kan. Ini menurut saya menjadi penting. Dulu sulit sekali ada yang mengatakan tidak ada asosiasi itu tidak ada hubungan gitu bisa antara suatu X dengan Y gitu kan. Hampir semuanya ada asosiasi. Pertanyaannya semuanya berisiko. Masa sih semuanya berisiko gitu kan. Jadi hidup ini penuh risiko gitu kan. Seakan-akan tidak tidak ada yang tidak berisiko atau seringkali itu karena apa? Karena pada waktu itu ada publication bias, Mas. Yang kita sebagai hmm, yang hasilnya positif itu lebih mudah diterima atau hmm. dipublikasi dibandingkan yang negatif studi, ya kan? Jadi Ah, ya. Jadi yang seolah-olah publikasi itu yang penting. Jadi terpublish yang positif ya, aja gitu. tidak tidak serta merta apa yang dipublikasi itu benar, karena ada publication bias di sana, Hmm, ya kan? Jadi dengan adanya open publications, ya kan, jadi orang boleh melakukan publikasi terbuka di dunia maya ini, dia jadi bertanggung jawab apa yang dia lakukan. ah, Ya tentu kalau lebih baik kalau ada reviewer dan sebagainya. Reviewer juga seharusnya dibuka independen. Hmm. dan dibuka gitu, prosesnya dibuka. Jadi oh dalam waktu dia mau publikasi ada pertanyaan-pertanyaan dari yang ini gitu. Jadi proses reviewernya kalau perlu dipublikasi juga, ini menjadi penting Oke, oke. Kira-kira gitu. memang ini ya, kerumitan sains ini memang membuat Tidak kita mudah harus terus belajar dan terus ini ya, tetap berintegritas. ya. Oke Mas, saya akhiri recordingnya. Nanti sampai ketemu di catatan Juba selanjutnya. Bye. Terima kasih.